Tanggal 1 Juni ini udah berapa kali perpanjangan masalahnya. Mau sampai kapan nahan orang tanpa bukti loh? Belum ada bukti yang akurat loh. Belum ada bukti yang akurat. Apa punya pengacara? Iya betul, tapi kan seandainya keluarganya juga nanti melaporkan itu lebih kuat lagi. Anak-anaknya datang ke situ secara mental ke Komnas HAM bagaimana sih seorang ibu ditahan? Ini sekarang gak usah mikir itu Nikita Mirzani ya. Coba yang lain aja deh, punya anak masih kecil-kecil ditahan maknya di dalam gak ada bapak, cuma sendiri. Coba lu bayangin. Kena banget itu Komnas HAM itu. Tetap aja keluarga tuh penting untuk melaporkan seperti itu. Ya karena kan dia kan tulang punggung keluarga, say. Tulang punggung keluarga. Hak asasi manusia tuh tidak boleh dikurung orang. Siapa ya? Di hak asasi manusia tuh mana boleh sih lu dikurung? Nggak boleh mengurung orang begitu sembarangan. Ada peraturannya. Nah ini gue mau lihat nih bukti yang diminta kejaksaan tuh ada nggak? Bisa nggak? Ayo sama-sama pantau. Gitu aja. Udah nih barangnya masih di etalase. Ayo siapa yang mau ngambil? Udah kelar, say. Kalau udah masih keluarin ya. Oke. 1 sampai 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P20-nya nggak jadi-jadi, P20 nggak jadi-jadi, P19 mulu. Kejaksaan aja nggak mau nerima, sampai itu nggak dapat terus buktinya kan berarti kan nggak bisa disidangkan dong, say. Lah mau sampai kapan anak itu ditahan? Lah terus juga mengenai masalah barbuk yang katanya tidak legal ya, ilegal. Barbuknya berasal dari rekaman yang melanggar undang-undang juga. Ada pelanggaran di situ, pidana. Merekam dan menyebarluaskan tanpa sepengetahuan dan seizin orang yang direkam. Itu gimana dong ceritanya? Kasus itu. Rumah gue lagi direnov, say. Apartemen gue lagi direnov nih. Ntar lagi jadi, kamar mandi baru. Baru, shower baru, semua baru. Aduh. Nah. Yes. Aduh. Membingungkan emang kasus di Indonesia ini. Sutralah. Konoha. Membingungkan sih. Barbuknya kagak ada bisa ditahan coba. Orang mah cari barbuk dulu baru ditahan. Hah? Buktinya bermasalah, bingung kan? Barbuknya sendiri merupakan pelanggaran.
Makanya daripada lu sosok merekam ya, laki bini, lu bikin dapur rekaman aja gitu. Lu rekam penyanyi tuh. Iya, lu main barbuk aja. Iya pak, ini ada pak begini. Barang bukti lu aja kagak bener. Barang bukti lo aja juga bukan barang bukti yang legal. Gimana sih? Ilegal itu barang bukti barbuknya. Pagi semuanya. Kan ajaib ya. Kayak begitu kok diterima. Kalau gue mah gak gue terima. Katanya kak biar gak menghilangkan barang bukti. Lah gue bingung makanya. Mungkin gini kali ya. Tuh barbuk kan nggak legal. Barbuk yang bermasalah. Mungkin udah jangan itu, ada lagi nggak? Kagak ada yang lainnya. Wah kakak. Nggak ada, kejaksaannya kagak mau. Nih dulu dengerin nih katanya Bang DJ nih ya. Lu denger kata Bang DJ. Udah pada follow Bang DJ belum? Tuh teman kita tuh, teman laki gue, teman gue, babang DJ tuh, DJ lawyer. Lu pada follow deh. Tuh cerdas tuh. Nih Bang DJ nih ngomong gini nih. Kocak guys. Artinya nih, si kepolisian ini masih belum perfect mengumpulkan alat bukti. Kenapa? Buktinya ditolak terus kan, P19 oleh kejaksaan gitu. Nah kalau ditolak terus begitu, harusnya tidak ada alasan buat kepolisian untuk melanjutkan persoalan ini. Ya, tetapi kalau polisi tidak melanjutkan ke P21, maka marwahnya dia akan hancur. Sorry to say ini, ya. Jadi pasti polisi akan berjuang bagaimana caranya dia yang mendalilkan, maka dia harus gitu loh. Artinya, hai polisi, lu lengkapin dulu berkasnya. Lu jangan main tangkap aja sama orang gitu kan. Kenapa? Ya harus bisa buktikan. Kenapa? Karena pelanggaran HAM lu nanti. Nah, ya kan? Jelas kok di dalam tiap warga negara berhak hidup dengan gokil nggak tuh? Artinya nih, si kepolisian ini masih belum perfect mengumpulkan alat bukti. Kenapa? Buktinya ditolak terus ya, P19 oleh kejaksaan gitu. Nah kalau ditolak terus begitu, harusnya tidak ada alasan. Gue mau Komnas HAM untuk melanjutkan persoalan ini. Ya, tetapi kalau gue mau Komnas HAM perfect mengumpulkan alat bukti. Kenapa? Buktinya ditolak terus ya, P19 oleh kejaksaan gitu. Nah kalau berarti kalau P19 itu kan masih belum bisa tuh. Nah P2 yang pengadilan itu kan berarti P21 ya. P21 itu adalah dalam konteks hukum pidana Indonesia, kode menunjukkan berkas perkara tindak pidana telah dinyatakan lengkap oleh penyidik dan siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Setelah berkas perkara dinyatakan P21, artinya hasil penyidikan dianggap sudah cukup dan lengkap untuk melanjutkan proses hukum selanjutnya, yaitu penuntutan di pengadilan. Ya, tuh P21 tuh kode digunakan dalam formulir yang memberitahukan bahwa penyidikan suatu perkara telah selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap. Tapi ternyata cuma P19 doang ya. Sebelum mencapai status P21, berkas perkara bisa memiliki status P18 atau berkas perkara yang hasil penyidikannya belum lengkap. Dan P19, berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Kesian deh lu. Kenapa Pak P19 terus Pak? Karena ada buktinya yang udah dilaporin sama pengacara dari kubunya Nikita Mirzani yang bernama Bang Fahmi,
Buktinya itu ternyata ilegal. Buktinya melanggar hukum. Emang boleh kita pakai bukti untuk menjerat seseorang dengan merekam dan menyebarluaskan tanpa seizin sepengetahuan yang kita rekam. Emang kita siapa? Instansi ini tertentu yang diperbolehkan, misalnya kayak KPK ya, buat memberikan bukti konkret transaksi ya kan, misalnya nih boleh, itu kan instansi pemerintah. Lah, lu siapa sih? Siapa ya ternyata? Oh, bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Kamu juga cuma jualan aja. Menjual apa? Skincare abal-abal. Jual skincare abal-abal. Mengeruk keuntungan, katanya ada yang ngomong tuh. Hukum ekonomi. Iya dong, hukum ekonomi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Dengan modal yang sekecil-kecilnya. Lu sekolah di mana, cuy? Hah, lu sekolahnya di mana? Apa itu? Hukum ekonomi apa? Kok hukum ekonomi kok kayak gitu? Emang nggak belajar ini juga? Agama nggak diajarin? Berdagang itu seperti apa di agama kita? Main asbun banget, bunyi asal bunyi. Oh iya dong, kalau pedagang kan mau untungnya sebesar-besarnya lah. Ngawur, ini kok jadi kejeret ya? Nggak kayak gitu dong, lu main asal jualan barang apa aja lu jual seenak-enak jidat lu. Barang harga modalnya cuma 7.000 perak, lu kemas-kemas, lu boti-boti, tepu-botiin terus jual 700.000. Itu namanya nepu ya. Ini kenapa jadi kejeret begini sih? Bentar, say. Belajar di kantin, anjir. Agak sekolah gua rasa itu. Iya, masa katanya orang dagang ya boleh-boleh aja dong. Mengambil untungnya sebesar-besarnya, apaan sih? Kok lu main asal dagang yang kayak begitu? Yang terkenal menjadi nepos namanya. Ya gue gedek banget, gue bilang apaan nih orang? Kok ngomong kok seenaknya jidat? Gak boleh kayak begitu dagang seenak-enaknya. Bodoh amat, mau selalu nimbrung kayak mau apa, yang penting gue bukan buzzer. Ya, gue bukan buzzer. Gue nggak makan dari uang-uang begituan. Sorry ya. Pagi Susti. Oke